sedianya yang masih duduk di luar bisa masuk dulu, karena di depan di dalam masih banyak bangku yang kosong. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai fellowship atau pertemuan wilayah kita pada pagi hari ini. Kita minta kuasa daripada Roh Kudus untuk memberikan dan mencurahkan dalam kehidupan dan setiap hati kita, untuk diberkati dengan firman, diberkati dengan puji-pujian. Mari kita membuka hati untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita akan memulai. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk tundukkan kepala kita, berdoa terlebih dahulu. Dengan hati bersyukur kami datang kepada Tuhan. Pengucapan syukur kami berikan kepada Engkau Tuhan, karena Kau layak untuk kami tinggikan. Kau layak kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Kau layak untuk dimuliakan Tuhan. Berkati setiap hati kami, pikiran kami, jiwa kami, sehingga Roh Allah, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, memberikan pencerahan bagi kami, memberkati kehidupan kami, bahkan memulihkan kami Tuhan. Segarkan kami Tuhan dengan fellowship pada pagi hari ini. Kami memberikan seluruh hidup dan kehidupan kami, hati kami kepada Engkau Tuhan. Berkati pertemuan kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhir. Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Allah mengurapi dalam setiap bahagia di dalam pertemuan wilayah ini. Para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bahagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini, urapan dan kuasa Allah turun atas dan memberkati. Baik singa, worship leader, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Kuasa Allah turun atas hamba-Mu dan memberkati. Kami memulainya dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saya serahkan kepada Bapak Pendeta Mujio. Sebelum kita memulai, saya mohon dengan hormat Bapak Ibu untuk menempati tempat duduk yang di depan. Di luar biar kosong dulu. Ayo kita maju sebelum yang di depan ditempati sebelum memulai acara ini. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat? Amin. Ya, saya lihat dari sini wajah-wajah yang penuh sukacita. Yang 10 hari sudah ya bagikan HP ya telah dicas selama 10 hari, sehingga hari-hari ini, waktu ini kami melihat wajah-wajah yang dipenuhi dengan sukacita oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Perkenankan Bapak hari ini untuk mengangkat lagu pujian yang kami persembahkan kepada sebagai penyembahan kami yang terbaik hari ini. Terimalah Tuhan sebagai persembahan kami yang berkenan di hati-Mu. Haleluya. Terima kasih.
kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Kita ulang kali lawan dengan kesungguhan.
mengalami api Pentakosta yang membakar hati, semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Demikian juga Bapa Tuhan hari ini. Mari kita naikkan pujian kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya.
menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Angkatlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari kita bergandengan tangan, gandengan tangan. Dalam kasih Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, ke dalam warga kerajaan Allah. Hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Rahmatlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita ulang satu lagi. Hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengarkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi. Keluarga kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, harapan kami bukan saat ini saja kita bergandengan tangan, ya, meskipun kita berjauhan, saudara, kita tetap memiliki ikatan batin, ya, jauh di mata, dekat di hati, karena kita sama-sama adalah hamba-hamba Tuhan, tubuh Kristus, ya. Tubuh Kristus itu tidak bisa dipecah-pecahkan, ya, selalu terikat erat dengan urat-urat, yang urat-urat itu adalah kasih Allah. Puji nama Tuhan. Apabila ada yang mau bersaksi, ya, dipersilahkan. Monggo. Yang bersaksi? Tuan rumah mana? Ya. Nggak ada. Ya. Ini saksi ini. Mau bersaksi, monggo.
kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya sampaikan salam. Selamat merayakan Hari Paskah di Hari Paskah di Pantai Kosta. Sekaligus saya bersyukur hari ini saya boleh ketempatan, yaitu kunjungan Bapak Ibu dalam rangka pertemuan wilayah. Sukacita yang luar biasa yang telah diberikan kepada saya dapat dikunjungi ketempatan kegiatan wilayah ini. Juga terima kasih kepada Bapak-Bapak KSB yang mana hari ini saya diberikan kesempatan, dan hari ini saya merasa sangat diberkati, ya, sangat diberkati. Jelang hari ini, jelang pertemuan wilayah, ada banyak hal, ya, ada banyak hal yang saya masuk dalam ujian. Salah satu diantaranya, yaitu sehubungan dengan Pak Samuel. Ya. Saya mohon maaf, ya. Saya tidak bisa cerita banyak, bisa terjadi. Tetapi katanya Pak Samuel tadi, kapan itu Om jadi? Lupa, ya. Tentunya sekali lagi saya mohon maaf, itu tidak jadi ganjelan di dalam hati saya, dan saya bawa pun ya mungkin sampai di rumah baru tahu, ya, loh ini tasnya siapa. Itu saya tepat naruhnya, ya, ternyata mobilnya pindah, tasnya pindah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi dengan jalan itu tidak mengecewakan, ya, berbagai ujian, tetapi saya lihat yaitu berkat-berkat Tuhan dicurahkan, ya. Dan hari ini saya bersukacita dimaafkan sama Pak Samuel. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Saya mengucapkan selamat berfellowship. Tuhan kiranya memberkati, dan mohon maaf apabila kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian saya tidak bisa menyambut dengan baik. Jangan saya bilang, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya bilang sama hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, Pak, jangan noleh ke atas ya Pak, opo gitu. Saya tidak sebut namanya, opo gitulah. Kapan Pak nanti ke rumah saya disediakan itu secukupnya. Nah, ini juga termasuk berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, berkat Tuhan. Mungkin nanti Natal itu sudah bisa tertutup. Sama ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bawahnya sumur. Nah, tukangnya bilang nanti Natal ini sudah bisa dibongkar, ya, sudah dibongkar. Kemudian itu dirubah jadi pintu. Nah, kemarin ini pasang jendela, ya, pasang jendela baru, jadi nyicil Bapak Ibu, ya, nyicil. Oleh sebab itu, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu kami mohon sebanyak-banyaknya, yaitu mohon doa, mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kurang dan lebihnya dalam penyambutan ini, baik penempatan, penyambutan, dan mungkin hal-hal yang lain termasuk konsumsi. Tuhan kiranya memberkati, matur nuwun, sugeng berfellowship. Tuhan memberkati. Gitu kan? Ya, kita sudah mendengarkan kesaksian. Saya tadi juga nggak ngerti kok diguyung.
Tapi akhirnya dapat berkat lah ya. Iya, puji Tuhan. Nah, itulah yang dialami oleh Pak Agus. Bapak Ibu, saya juga mau menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Ya, sudah beberapa waktu doa malam saya selalu izin ya, karena saya ada masalah di mata. Mata saya itu dua-duanya sudah dioperasi katarak, tetapi yang kiri itu masih masalah. Jadi seperti apa yang dialami oleh Pak Markus ya, yang satunya ini nggak bisa jelas untuk melihat. Kemudian setelah saya periksa lagi dari Bogor waktu itu disarankan untuk dirujuk ke Bapak karena dikatakan bahwa masalahnya adalah ada sarafnya yang sarafnya yang mengecil gitu di mata ini. Terus dirujuk ke Bapak itu sampai 4 kali periksa. Ternyata di sana juga belum bisa diatasi. Ya, kalau di Bogor dikatakan saraf, kalau di Bapak di sana diagnosanya adalah glaukoma. Jadi di Bapak juga nggak ada labnya. Lalu dirujuk ke Cilacap. Ya, Cilacap sana akhirnya dirujuk ke klinik glaukoma. Nah, ke sana saya 4 kali periksa, kemudian yang terakhir dioperasi lagi yang kiri ini. Ya. Saya pernah putus asa ketika masih di Bogor. Saya bilang ibunya anak wis kene pokoknya sing ketok gitu ya. Nah, yang ibu saya, istri saya mendorong enggak sampai harus periksa. Yang menjadi saya agak putus asa ya, itu karena di Bogor itu ada pengalaman orang lain yang dioperasi akhirnya nggak sembuh malah buta. Kemudian di Bapak juga begitu, ada kesaksian bahwa orang ini dioperasi tambah buta. Kemudian di Cilacap ada seorang juga anak yang masih muda, ya, masih usia SMA belum lulus. Yang satunya sudah nggak bisa lihat, yang satunya ini masih bisa lihat. Dioperasi tambah nggak bisa melihat. Nah, pikiran saya apakah seperti itu gitu ya. Tapi akhirnya dikuatkan oleh anak saya ya Sari, dan ibunya anak-anak itu selalu mendoakan dan mendorong saya untuk saya terus berobat dan terus periksa. Di 4 kali diperiksa, kemudian dioperasi, dan setelah dari rumah ya, itu pagi-pagi baca Alkitab ya, biasa baca Alkitab tiap pagi, itu saya sudah bisa baca tanpa pakai kacamata dan sampai sekarang. Jadi sekarang saya seandainya nggak pakai kacamata bisa melihat wajah-wajah itu Bapak semua. Yang waktu belum dioperasi saya melihat hanya melihat sosok wajah-wajah nggak jelas orangnya. Tetapi sekarang bisa jelas. Ya, itu kemurahan Tuhan ya yang saya alami. Nah, saya berdoa untuk Pak Markus yang hari ini ya dioperasi, semoga Pak Markus juga mendapatkan mujizat dari Tuhan dan bisa melihat dengan jelas lagi seperti saya. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Ayo, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Tapi pantai Gusta punya. Haleluya. Pantai Gusta punya, bumi akan berjalan. Api pantai Gusta punya, bumi akan menyala. Stop.
api Kristus sudah menyala, 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 api Kristus sudah menyala. Haleluya, haleluya. Kita percaya sampai saat ini api Pantekosta itu sedang menyala dalam setiap hati kita, bahkan akan menyala terus-menerus di dalam kehidupan kita. Haleluya, kita berikan kesempatan untuk roh Pantekosta, roh Kristus, roh Kudus itu untuk berkarya di dalam diri kita masing-masing. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hari, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai
kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Tuhan kami, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Tuhan kami, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Kita sembah Dia, kita sembah. Haleluya, 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 haleluya. Kami buka hati Tuhan untuk Kau bekerja dalam Engkau, Kau berkarya dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Saya mohon dengan hormat Bapak Astri Sambo untuk berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, sebentar kami akan diberkati dengan firman Tuhan. Tolong kami hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapan menyebar bersikap kasih firman dalam pada hamba-Mu. Pekerjaan segala baju apapun kau menampak di firman Tuhan. Kuasa yang dikatakan kami hancurkan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
tempat itu mungkin darah Yesus. Hanya Roh Kudus yang berkali mengambil alih, memimpin dalam kami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami kasih apa kami menyambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya, biasanya kalau mau khotbah kan pendahuluannya begitu ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih untuk Bapak-bapak wilayah, Bapak KSB yang sudah mempercayakan, memberikan kesempatan kepada anak muda seperti saya ini yang minim ya. Terima kasih untuk kehormatannya, sungguh adalah suatu kehormatan ini untuk pertama kalinya saya berdiri di depan Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Biasanya saya itu menyampaikan pengumuman youth camp, kids camp, youth camp dan yang lain-lain. Tapi kali ini saya itu saya baru 2 menit mau menyampaikan renungan sudah banyak yang lihat handphone. Itu kalau setengah jam semua kami lihat handphone nanti. Iya. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudara? Ya, saya kasih salam sekali lagi ya. Haleluya. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam ayat yang umum, yaitu di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Nah, ini umum sekali, pasti Bapak Ibu Saudara-saudara di momen-momen Pentakosta ini pasti menyampaikan tentang ini. Baik, mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini umum sekali ya. Pasti kalau sudah habis Paskah terus menjelang doa 10 hari, pasti ayat ini kita tampilkan ya Bapak Ibu. Nah, kita mengingat karena ini momennya momen Pentakosta, hari raya Pentakosta kemarin ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi saya rasa karena ini untuk pertama kali ini berat ya temanya. Nah, firman Tuhan mengatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, kuasa di sini semua kita pasti tahu menggunakan kata dunamis. Dunamis itu dalam bahasa Inggris itu bunyinya power. Nah, power ini adalah kata dasar dari kata dinamit. Jadi sesuatu energi yang membuat ledakan. Nah, itu dunamis. Nah, ada lagi dari kata dinamo. Dinamo itu energi yang membuat sesuatu bergerak, bisa jadi kencang ya. Makanya ada motor, mobil bisa kecepatannya sampai di 200 km per jam. Itu juga karena sistem dinamo. Jadi ada sesuatu yang bergerak menghasilkan energi sehingga kecepatannya menjadi luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi di dalam Alkitab juga ada kata kuasa yang bukan dari kata dunamis. Ya, seperti Matius 28 ayat yang ke-18. Saya minta tolong Bapak Adri Sampo untuk membacakannya. Bapak Adri Sampo ini rekan saya dulu waktu di Gua Cina ya. Jadi saya minta tolong dia berdoa. Sekarang saya minta tolong untuk membaca Alkitab. Matius 28 ayat yang ke-18. Matius pasal ke-28 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Yesus berkati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Nah, kuasa di sini menggunakan kata exousia dalam bahasa aslinya, itu di bahasa Inggris kan menjadi authority. Authority itu bahasa Indonesianya otoritas. Nah, otoritas itu Bapak Ibu Saudara-saudara itu seperti wewenang, ya, wewenang. Nah, tidak mungkin Pak Denny ini, ya, Pak Denny Tomatala di pinggir jalan ada orang yang lawan arah, lalu dia stopin orang, stop, kamu ke kantor polisi, mana SIM-mu, mana STNK, enggak, kecuali Pak Daniel ini pakai baju coklat, topi coklat, lalu ada garisnya atau bengkok 3 atau berapa, lalu dia sebagai seorang polisi, dia punya otoritas, punya wewenang untuk menyetop orang yang lawan arah ini dan masukkan dia ke kantor polisi dan menahan surat-suratnya karena punya otoritas. Nah, itu namanya authority. Tuhan Yesus bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga. Jadi pada Yesus itu ada otoritas. Nah, di dalam kehidupan pelayanan kita itu dua-duanya dikasih Tuhan. Hebat banget ya Tuhan ya. Jadi Tuhan kasih kita otoritas. Makanya kita pernah mengusir setan atau menengking setan dalam nama Yesus. Kita dikasih otoritas. Ya saudara-saudara. Lalu yang kita bahas hari ini adalah Kisah 1 ayat yang ke-8, yaitu kuasa yang bahasa aslinya dunamis. Nah, kuasa ini, suatu power ini yang mengubahkan kehidupan murid-murid. Oke, kita ulang-ulangi terus kata-katanya ya. Tetapi kamu akan menerima, tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, saudara-saudara, pada waktu dikatakan kamu akan menerima, mereka belum menerima. Tetapi ketika murid-murid ini menerima kuasa dinamis ini, apa yang terjadi? Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Coba Bapak Adres Sampung membaca Kisah 2 ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Mereka semua tercengang-cengang dan berheran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Iya, silakan dulu. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Dalam bahasa Inggrisnya itu amazed. Amazed itu orang bilang amazing gitu ya. Mereka terpesona. Mereka ini kan orang Galilea. Dari orang Galilea itu biasanya kayak di sini tuh orang desa. Ya paling ya kayak gitulah ya, gitu ya. Oke. Minta tolong lagi dengan hormat Pak Adres Sampo baca Kisah 3 ayat yang ke-10. Kisah 3 ayat 10, demikian firman Tuhan. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takut dan tercengang-cengang apa yang telah terjadi padanya. Melihat tanda-tanda dan mujizat besar yang terjadi, dikatakan mereka takjub. Bahasa Indonesia sehari-hari menggunakan kata takjub. Mereka takjub melihat mujizat-mujizat itu, tanda-tanda heran itu. Jadi semua orang pada waktu itu takjub. Nah, minta tolong lagi ayat yang Kisah pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Kisah pasal 4 ayat yang ke-13. Minta tolong Pak Adres. Kisah 4 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika mereka melihat keberanian dan mengetahui bahwa dua-duanya orang ini, Petrus dan Yohanes ini adalah orang yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Maksudnya mereka tidak terpelajar, tetapi yang terjadi ini mengherankan. Jadi kisah ini adalah sebuah kisah yang dramatis sebenarnya kalau difilmkan,
Tapi kalau kita ingat ini kan sejarah ya, bukan dongeng. Ya, ini bukan palsu tapi ini asli seperti yang dibilang oleh almarhum ya. Ini enggak palsu, ini asli. Ini kisah sejarah yang benar-benar terjadi. Jadi murid-murid Yesus yang tadinya seperti Petrus takut ya, orang Galilea, terus semuanya pada minder takut ketika Yesus tidak ada. Ya, Yesus telah mati, disalibkan, dikuburkan. Mereka semua menjadi pribadi-pribadi yang optimis, menjadi pribadi-pribadi yang takut. Tetapi saudara-saudara, hebatnya ketika mereka menerima dunamis, menerima kuasa, power, dinamit atau dinamo, pelayanan mereka itu sampai membuat orang itu melihat heran. Makanya di kita itu ada namanya Pantekosta, heranlah gitu ya saudara-saudara. Tapi heran itu kalau di zaman sekarang bisa ada istilah yang lain ya. Misalnya saya pagi ada di sana, sore siang ada di sini. Terus teman saya bilang, Pak Sem, Pantekosta heran lah, bisa ada di mana-mana Pak Sem ini gitu ya. Heran itu maksudnya heran kok kakinya cek panjang, cek done sikile Pak Sem ini, ngapain aja gitu. Itu bisa, heran itu bisa negatif juga ya. Tapi heran yang di sini mereka takjub, terpesona, mereka kagum melihat pelayanan mereka ini benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Padahal Alkitab mencatat mereka ini bukan orang-orang yang terpelajar. Ya, pernah ya kita itu mengalami seperti ini ya. Hebat ya. Aneh ya. Bapak pendeta ini ya. Aduh, kalau sama warga itu ya, aduh, gitu ya. Mereka semua yang tetangga-tetangga kita itu heran melihat bapak-bapak ini sekalian ketika melayani, melihat, waduh, baik ya orang Kristen ya, tidak pernah ngutang ya, ngutangi terus, diutangi terus tidak balik ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, gitu ya. Heran mereka melihat kebaikan kita, kasih kita, melihat semuanya gitu ya, melihat segala apa yang kita keluarkan itu sari-sari Alkitab itu kepada mereka itu, gitu ya, segala kebaikan, kebenaran Alkitab. Mereka heran, saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah, pernah kan kita mengalami ini. Tapi kalau kita lihat rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, saudara-saudara, ketika mereka itu diadili, ya, ketika mereka itu diadili, mereka itu diperhadapkan dengan sidang. Lalu ketika mereka ditanya, gitu ya, mereka ditanya, dengan kuasa apa, gitu ya, dengan kuasa apa kalian ini melakukannya ini, gitu ya. Coba Bapak Ibu saudara-saudara kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke 8 ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Simon sendiri juga menjadi percaya sesudah dibaptis, dan ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat terjadi. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat sebentar Bapak Ibu saudara-saudara.
Oke, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-12. Saya baca mulai ayat yang ke-11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hei orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami ini membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan." Ayat yang ke-15. "Demikianlah ia pemimpin kepala hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati." Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat kisahnya di dalam Kisah Para Rasul, semua murid itu ketika orang tanya dengan kuasa mana, mereka mengatakan bahwa ini kuasa dari Yesus, orang yang kamu salibkan. Jadi sudah benar-benar ya saudara-saudara, mereka mengakui bahwa power ini, ya dunamis ini bukan dari kekuatan mereka. Karena mereka ini tidak terpelajar, mereka ini orang yang lemah, mereka ini orang yang penakut, pesimis. Ketika Yesus pergi, mereka ini menjadi orang-orang yang pesimis. Tetapi benar seperti yang dijanjikan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Ya saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu saudara-saudara, beberapa waktu lalu saya ikut seminar kesehatan. Ya, dia menjelaskan bahwa di dalam diri setiap manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Ini yang mengatakan dokter, ya, bukan pendeta. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh ini organ-organ indera, ya, mata, kulit, rambut, dan segala. Nah, ini kalau mati nanti akan menyatu dengan tanah. Nah, kemudian ada jiwa. Jiwa ini pikiran, kehendak, keinginan, ketika memutuskan, hikmat, itu jiwa. Tapi setiap manusia itu juga ada roh, ya, roh. Nah, kita ingat peristiwa penciptaan manusia yang pertama, ketika Allah membentuk menurut rupa dan gambarnya. Membentuk itu, ya kalau film-film kartun itu dibikin patung, ya, bikin patung sesuai dengan gambarnya Tuhan, lalu dihembuskan ruh, ya, dihembuskan nafas. Itu adalah roh. Ya, itu adalah roh. Mungkin orang bisa operasi ginjal di sini dipindahin ke sana, mata sini pindahin ke sana, pikiran mungkin bisa dicuci otak. Tapi kalau roh itu, manusia mau ngapain roh itu? Roh itu hanya milik Tuhan. Nah, saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus ini itu bekerjanya di roh kita. Ya. Itu bekerjanya di roh kita, bukan di tubuh kita, bukan di pikiran kita, bukan di kehendak kita. Karena kehendak kita ini kadang tidak kudus, ya. Keinginan pikiran kita ini kadang tidak kudus. Tapi saudara-saudara, Roh Kudus itu bekerja melalui roh kita. Ya, pasti alam roh ini. Ya, makanya orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus itu orang bingung, loh, ini kepenuhan kalau orang yang nggak mengenal Tuhan, ini ada acara apa ini, gitu ya saudara-saudara. Nah, tapi saya sangat bangga dan merasa hebat sekali melihat Petrus dan Yohanes dan semua rasul-rasul ketika ditanya, dengan kuasa mana kamu melakukan ini? Sampai kami takjub, oh ini dengan kuasa Yesus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya saudara-saudara, sudah jelas mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu membangkitkan power, ya, memberikan kuasa sehingga mereka bisa melakukan mujizat, bisa berkhotbah di 3.000 orang, bisa menyembuhkan orang lumpuh,
bisa bersaksi, bisa menjadi martir. Tapi ingat ya saudara-saudara, dunamis power ini dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Jadi sudah jelas ini untuk bersaksi. Ya saudara-saudara, jadi kekuatan power ini dikasih sama Yesus, dikasih sama Tuhan, itu untuk bersaksi, untuk melayani, ya, bukan untuk bernegosiasi dengan pemerintah, Bapak Ibu saudara-saudara, bukan untuk bernegosiasi dengan pengusaha atau untuk melakukan deal-deal dengan yang orang-orang atau dengan melakukan pekerjaan berbisnis dan yang lain-lain. Tidak saudara-saudara, tetapi power ini dijanjikan sama Yesus itu untuk kita menjadi saksi. Dan pada kenyataannya rasul-rasul ini sekalipun tubuhnya rusak, digoreng, disalib terbalik, dibelah pakai kapak, dipenggal kepalanya, mereka tetap mengatakan Yesus adalah Tuhan. Itu kuasanya saudara-saudara. Kuasa seperti itu, bukan kuasa sakti, kuasa yang Pak Pendeta, ini saya mau bikin toko Pak Pendeta, tokonya itu ada di Tusuk Sate, kira-kira namanya apa ya bagusnya? Oh, Tusuk Sate Mekar Sejati, gitu ya. Dia menggunakan otoritasnya, eksosianya, dinamisnya untuk menerawang-nerawang. Ini kan salah saudara-saudara ya. Firman Tuhan ini kan sudah jelas, kamu akan menjadi saksiku. Jadi dunamis ini dikasih sama kita, ya, melalui Roh Kudus ini untuk kita menjadi saksi, untuk kita melayani saudara-saudara, untuk kita melayani. Nah, kalau kita lihat seluruh perjalanan kisah rasul-rasul ini, saudara, mereka penuh dengan kesatuan, mereka penuh dengan kekompakan, mereka sudah tidak takut lagi mati, mereka sudah tidak takut lagi apapun saudara-saudara yang ada di dalam pikiran mereka. Yang penting aku menyampaikan bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Bapak Ibu saudara-saudara, sudah tidak penting lagi kekayaan, sudah tidak penting lagi baju yang mereka pakai, sudah tidak penting lagi di mana mereka harus tinggal. Tetapi karena dinamis seperti itu, Injil, ya, Yesus adalah Juru Selamat sampai ke Indonesia. Yesus adalah Juru Selamat sampai ke Cepu. Yesus adalah Juru Selamat sampai ke Malang, sampai ke Setiharjo, sampai ke Arjoyoso, sampai ke Sumbernompo, Wonokoyo, kemanapun, sampai di Malang Selatan ini saudara-saudara. Karena apa? Karena dunamis yang memberikan mereka power, sehingga mereka ini menjadi orang yang berani menyampaikan semuanya. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita lihat kisahnya, kita baca terus kisahnya saudara-saudara, mereka ini selalu bekerja sama. Tidak jarang mereka ini yang single factor, mereka bekerja sendiri, mereka kerja sama. Kenapa? Karena Roh Kudus itu mempersatukan mereka saudara-saudara. Karena Roh Kudus itu mempersatukan mereka. Dan kalau saya lihat, Bapak Ibu saudara-saudara, saya lihat ketika saya membaca Alkitab, mereka ini benar-benar mengandalkan kuasa Roh Kudus, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Benar ya, bilang Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat yang kedua atau yang ketiga itu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, miskin di sini menggunakan kata petokos, artinya kalau udah tidak dikasih makan sama orang, udah nggak makan nih orang, itu miskinnya itu ya. Tapi kata berbahagia di sini dikatakan blessed. Diberkatilah orang yang kalau sudah tidak dikasih makan lagi dia tidak makan. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu poor spirit. Poor spirit ini artinya berarti secara rohani. Kalau enggak Yesus yang memberikan saya kekuatan, wis mati. Wis sudah enggak ada lagi Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau enggak Tuhan Yesus yang memberikan power ini, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pantekosta kita memperingati, kita merayakan hari Pantekosta. Kalau kita saudara-saudara hanya sekedar memperingati, ini hanya sebuah perayaan saja saudara-saudara. Kita harus mengalami Pantekosta.
kita harus mengalami Tuhan, bukan hanya kita merayakan sebagai hal yang perayaan, tetapi kita mengalami. Aku mengalami di pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, murid-murid Yesus ini mereka mengalami waktunya mereka dipenjara, mereka mengalami cercahan, mereka mengalami segala hal yang pahit yang Yesus juga pernah alami. Saudara, inilah namanya pengalaman Pantekosta. Tapi saudara-saudara, kita jangan lupa ini menjadi awal mula terbangunnya gereja. Amin. Ini menjadi awal mula terbangunnya gereja. Ketika mereka ini bersaksi, saudara-saudara, kalau melihat aplikasinya dalam kehidupan kita, saudara-saudara, apa sih yang kita punya sekarang ini? Ya, semua itu dari Tuhan. Ya, saudara-saudara, semua itu dari Tuhan. Kadang kita pikir ini, oh saya sudah sampai di titik ini, saya sudah sampai di titik ini karena memang saya ini bisa nyetir, saya bisa main piano, saya khotbah, saya bagus, saya ini lulusan dari sekolah tinggi teologi, saya ini sarjana teologi, saya ini dulu sarjana ekonomi, saya ini dulu sarjana semua masa lalunya, saudara-saudara. Padahal Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita ketika kita merasa bahwa kita itu perlu Tuhan. Akan mudah bagi Tuhan untuk mengisi roh kita dengan Roh Kudus ketika kita ini dalam keadaan kosong. Kosong di sini artinya tidak aku. Wah, Tuhan, aku ini sudah melayani segini tahun Tuhan. Aku ini, gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Akan lebih mudah bagi Tuhan untuk mengisi roh kita dengan Roh Kudus ketika kita dalam keadaan Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan, aku perlu diampuni, aku perlu mengampuni, aku perlu pengampunan Tuhan, aku perlu. Jadi pada dasarnya aku perlu. Coba ingat ya Bapak Ibu Saudara-saudara, saya memberikan memori kepada kita. Ingat ya, beberapa tahun yang lalu kita ini, saya dan saudara-saudara, atau berapa puluh tahun yang lalu, ketika kita itu membangun gereja, ya mungkin ada yang 30 tahun lalu pertama kali membangun gereja, 30 tahun lalu, atau 25 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu, ketika kita bangun gereja, kita membangun gereja, kita nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau bangun gereja tapi gak ada duit Tuhan. Pernah kan sampai di tahap itu, Tuhan, aku mau bangun gereja tapi makan aja sulit. Pernah kan sampai di dalam titik itu kan Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, itu perasaan seperti itu yang akan lebih mudah dihinggapi sama kuasa Roh Kudus. Keadaan ketika kita miskin, kalau nggak dikasih makan, ya wis nggak bisa makan. Itu miskin secara rohani Bapak Ibu Saudara-saudara. Pernah kan kita mau bangun gereja terus, aduh Tuhan, ya apa Tuhan, besok tukangnya harus dibayar, aku berat. Mungkin kalau sekarang seperti yang Bapak-Bapak pernah sampaikan, Bapak-Bapak jenengan sudah sampaikan, kalau orang sekarang itu lebih gampang. Ya kayak saya atau Pak Haryanto atau Pak Yohanes, Pak Jun, mungkin lebih gampang karena ada sponsornya, ya mungkin ada yang tergerak. Tapi 20 tahun yang lalu saudara-saudara, makan aja sulit, kita itu minta Tuhan sampai setulus-tulusnya karena memang kita nggak pegang uang sama sekali. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya dengar kesaksian senior-senior kita dulu itu saya itu berdoa pernah, Tuhan berkati makanan di meja makan itu, saya doa itu sampai nangis, tidak ada makanan, tapi anak saya 3 sudah siap mau makan, tapi tidak ada makanan. Saya berdoa nangis, bukan berdoa nangis karena minta Tuhan, tapi memang karena tidak ada makanan dia berdoa. Tapi saudara-saudara, ketulusan yang seperti ini lebih mudah bagi Tuhan untuk memenuhi kita dengan Roh Kudus. Amin. Timbang, aku hebat, semua karena aku.
kamu ini apa sih? Jemaatmu mek loro ngono ya. Opo? Saya yang lihat ini paling banyak. Saudara-saudara, kalau sudah kita tidak kosong, kita sudah tidak miskin secara roh lagi, maka akan sulit bagi Tuhan untuk memenuhi kita dengan dinamisnya, saudara-saudara. Sehingga tidak heran makin tua dunia ini, orang sudah tidak heran lagi dengan kekristenan, tidak seperti dulu-dulu. Saya pernah ngomong sama siapa itu ya, Pak Sam, sekarang itu saya ngerasa agak sulit ya cari di jiwa ya. Sekarang itu saya ngerasa orang-orang itu sekarang kok kayaknya sepertinya tidak kagum ya dengan kekristenan. Saya nggak tahu, saya nggak main sampai sejauh itu, saya bilang begitu ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, kita harus sadar bahwa semua yang kita raih sampai di detik ini, ya, sampai di detik ini, itu semua karena Tuhan. Kalau kita bisa sampai pada kesadaran seperti itu, maka kita bisa, saudara-saudara, mengosongkan pribadi kita. Nggak bisa kita kalau nggak sampai kepada detik Tuhan, semua ini karena Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, saya pinjam mobilnya teman saya, ya. Mobilnya teman saya itu setirnya agak ke depan ya, jadi saya pinjam karena memang tidak punya mobil, ya. Istri saya waktu itu mau cek ke rumah sakit, terus tetangga saya itu ada anak kecil namanya Alvin. Saya datang, Om Sam, saya pergi, Om Sam, pokoknya Om Sam. Tidak tahu begitu fansnya sama saya nggak paham namanya Alvin ini. Pokoknya kemana-mana saya dicariin aja. Saya bawa mobil, wih, aku mau ikut naik mobil keliling-keliling. Aduh, saya mau ngantar tante ke rumah sakit. Ya pokoknya aku mau keliling-keliling. Anak kecil umur 2 tahun lah, saudara-saudara. Saya bawa lah dia ya. Ini hanya cerita gambaran saja ya, saudara-saudara. Saya kasih duduk dia di paha saya, lalu dia yang nyetir mobil. Saya mau nyetir, oh iya, bawa jalan ke atas ke Indomaret, turun lagi, sudah ya, iya, turun. Pas sampai di depan gereja teriak, Bu, saya bisa naik mobil Bu, gitu. Saya bisa naik mobil Bu. Loh, hebat kamu. Kapan kamu belajar? Nambah lagi di imajinasi liar nih ya Bapak Ibu saudara-saudara. Hebat kamu. Kapan kamu belajar kok sudah bisa naik mobil kamu? Gitu ya. Iya, aku sudah bisa naik mobil. Nah, saudara-saudara, kira-kira dia bisa naik mobil apa enggak? Ya dia memang pegang setir. Memang dia pegang setir. Tapi itu saya yang pegang setirnya. Dia pegang setir memang, tapi saya yang pegang, saya ngarahkan ke kiri ke kanan. Ya saudara-saudara, untuk memperlengkapi gambaran ini ya saudara-saudara, gambaran tentang pengosongan ini, saya kasih cerita. Ini cerita imajinatif aja, ya bukan cerita nyata. Jadi ada seorang pemain piano mau konser, ya mau konser, dia punya anaknya tuh baru belajar piano 1 bulan. Nah, anaknya minta sama bapaknya, Pak, aku ikut konser Pak. Pokoknya aku besok ikut bapak konser. Oh ya, kamu kan baru bisa nyanyi Twinkle Twinkle Little Star. Oh ya, pokoknya aku harus ikut konser. Oh ya wis. Tiba saatnya, singkat cerita lah ya. Ini namanya cerita imajinatif aja. Singkat cerita, sudah sampai di lagu kelima dia datang. Pas waktunya saya konser, dia mainin Twinkle Twinkle Little Star pakai 1 jari. Gitu ya Bapak Ibu saudara. Lalu tangan kirinya pemain piano mainkan akord yang jazz, sini yang klasik. Di tengah-tengah dia cuma main ting 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 ting. Selesai, ternyata permainannya indah saudara. Selesai semua, seluruh stadion atau seluruh penonton tepuk tangan. Woi, anak kecilnya bilang, baru 1 bulan saya belajar Twinkle Star, semua dunia menepuk saya. Luar biasa saya ini. Baru sedikit saya sudah bisa main piano. Bapak Ibu saudara-saudara, saya tanya, kira-kira Alvin ini yang bisa nyetir mobil
sama anak ini bisa main piano apa enggak? Dia mau boten. Bapak Ibu saudara-saudara, yang nyetir mobil itu saya. Dia hanya cuma megang-megang aja. Yang main piano itu bapaknya. Dia cuma ngini. Tapi dia dapat sorakan. Siapa yang hebat? Yang hebat itu bapaknya yang bisa main piano. Dia hanya cuma main satu jari. Coba kita bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, selama kita melayani berpuluh-puluh tahun ini, yang hebat itu siapa? Tuhan atau kita? Ya, Tuhan atau kita? Memang saya bisa main piano misalnya, memang saya. Tapi saudara-saudara, di luar sana yang bukan Malang Selatan, ada gereja yang Bapak Gembalanya nggak iso nyanyi, pokoknya ketukannya kejar-kejaran kayak kuda putih poni, gitu. Iya nggak iso khotbah. Kalau khotbah itu rata aja, iya nggak tahu khotbah apa. Iya nggak bisa main gitar, iya nggak bisa musik. Tapi jemaatnya banyak. Waktu mau diganti, nggak mau jemaat. Saya maunya sama bapak ini. Saudara-saudara, ada orang-orang yang nggak bisa apa-apa juga. Yuk pelayanannya benar-benar memberikan dampak sama gerejanya. Bapak ini yang hebat. Tuhan saudara, Tuhan yang memberikan dunamis. Tuhan yang memberikan kuasa sama orang ini, sehingga orang ini menjadi kelihatan hebat karena kuasa Tuhan. Itu yang namanya perkenanan Tuhan. Ketika Tuhan berkenan, dia segala sesuatu menjadi mungkin perkenanan Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kalau kita sampai detik ini kita bisa melayani, ya walaupun Pak Mujio bilang mau dioperasi, Pak Markus bilang mau dioperasi, tapi toh masih bisa melihat toh. Tapi toh masih bisa kemarin makan es warna ungu itu ya, saya lihat di statusnya merayakan hari Pantekosta bersama jemaat. Ya toh, masih bisa toh, masih bisa semua melayani apapun, masih bisa kita ngopeni jemaat-jemaat, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena Tuhan yang kasih, murni 100% murni karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus sampai di dalam tahap ini. Tahap ini kita harus menang dulu. Kalau tahap ini kita nggak menang, percayalah bahwa seluruh pelayanan kita, ibadah kita itu hanya perayaan saja. Kita nggak akan pernah bisa mengalami yang namanya perjalanan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita nggak akan bisa merasakan ketakjuban orang, keheranan orang, keterpesonaan orang dengan ajaran Kristen, keterpesonaan orang dengan ajaran kasih yang diajarkan sama Yesus. Nggak bisa kita melewati semua kalau kita nggak melewati tahap yang ini. Tahap dimana kita mengakui bahwa 100% apa yang kita punya sekarang semuanya karena Tuhan. Amin. Itu harus kita pahami dulu, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, murid-murid Yesus memahami jelas hal ini. Mereka tahu kalau tanpa Roh Kudus mereka ini bukan apa-apa, karena mereka ini hanya nelayan, mereka ini hanya seorang penakut. Tetapi karena mereka berjalan bodoh nekat, modal nekat, karena tahu bahwa di dalam dirinya ada dinamis, mereka berjalan, tidak takut mati pun tidak apa-apa. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga pada akhirnya Injil tersebar di seluruh dunia. Amin. Amin. Ya, kiranya Bapak Ibu saudara-saudara, saya nggak panjang-panjang memberikan renungan, karena saya ini anak muda. Ya, biasa anak muda itu minim pengalaman. Jadi kalaupun saya khotbah paling bilang Allah itu cuma ilmu gitu ya, prakteknya nanti kita lihat aja. Iya Bapak Ibu saudara-saudara, saya ini belajar ya. Saya kadang-kadang nggak bisa jadi teladan. Saya dibilang sama teman-teman saya gitu. Iya, memang saya ini anak muda. Kadang memang saya
nggak bisa jadi teladan bagi yang tua. Tapi jenengan-jenengan ini harus perlu tahu bahwa saya juga butuh teladan dari yang panjenengan-panjenengan yang sepuh-sepuh ini. Amin. Saya juga butuh teladannya yang gimana? Jemaatku cuma 2. Ya mana teladannya? Gitu ya. Mana teladannya? Bantu saya, gitu ya. Ayo dukung saya dalam pelayanan. Kita ini rekan sekerja Allah, kawan sekerja Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita ini kawan sekerja Allah. Yuk, ayo monggo bantu. Gimana caranya? Solusinya apa? Ya saudara-saudara, karena kita ini rekan sekerja Allah, GPDI yang tempat saya, juga GPDI jenengan-jenengan, ini juga akan menghasilkan jiwa-jiwa. Kalau ini menghasilkan jiwa-jiwa, dan ini lebih banyak jiwa-jiwanya daripada jiwa-jiwa di gereja jenengan CNA jiwanya lebih banyak. Loh, jiwa ini punya siapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Jiwa ini kan punya Tuhan. Ya, kalau memang kita fokusnya kepada jiwa-jiwa yang akan banyak, ya, kalau kita fokusnya kepada jiwa-jiwa yang akan banyak percaya kepada Tuhan, maka orang-orang kecil seperti saya, Pak Haryanto, Pak Yohanes, dan yang lain-lain akan dibantu, saudara-saudara, akan disupport, akan didukung, bukan uang. Ya saudara-saudara, bukan uang, bukan, tapi disupport secara spirit, disupport secara mental, disupport secara tujuan. Ayo semangat, itu memberkati kami gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga merata ya perkembangan jiwa-jiwa di Malang Selatan nanti, suatu hari nanti saudara, ketika kita bergandengan tangan, hamba-hamba Tuhan Malang Selatan bergandengan tangan memajukan semua GPDI yang ada di Malang Selatan, nanti semua daerah di Jawa Timur ini akan takjub, kagum, terpesona melihat, wih, Malang Selatan luar biasa. Bukan karena orang-orangnya hebat, bukan, karena perkenanan Tuhan juga ada di Malang Selatan. Amin. Amin. Saya tutup ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau saya tutup itu ada aminnya keras, itu saya senang, karena memang dia pengen saya cepat-cepat selesai gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, saya tadi kira nggak ada LCD ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya kira tadi tidak ada LCD, jadi saya print ya. Saya nggak jago Photoshop, tapi saya gabungkan 2 gambar ya. Gambar, kira-kira gambar apa ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Kura-kura. Ya, kura-kura di atas pagar. Kura-kura di atas pagar. Harusnya saya tampilkan di sini. Ini saya edit pakai Photoshop. Saya tidak hebat Photoshop, karena kalau saya bilang saya hebat Photoshop, nanti saya nggak miskin di hadapan Allah ya saudara-saudara. Nah, saya edit ini. Nah, ini sebenarnya lukisan dari seorang pelukis yang namanya siapa gitu, Alay siapa gitu ya. Ya, dia bilang begini filosofinya. Jika aku melihat kura-kura di atas pagar, aku melihat bahwa ada sebuah tangan yang menaikkan kura-kura itu di atas pagar. Kalau burung ada di atas pagar itu wajar karena dia terbang. Ya, kalau kucing ada di atas pagar itu dia karena dia lompat. Tapi kalau ikan ada di atas pagar, mungkin dia dari kolam lompat. Saya pernah lihat ikan ada di atas pagar seperti ini. Tapi kalau kura-kura ada di atas pagar, Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah tidak mungkin dia naik sendiri di atas pagar. Pasti ada sebuah tangan yang menaikkan dia ke atas pagar. Baru kura-kura itu ada di atas pagar. Ya, ini lukisan yang bermakna sekali. Ya, saudara-saudara, walaupun saya edit pakai Photoshop karena tidak ada lukisannya, tapi lukisannya aslinya ada. Ya saudara-saudara, kalau kita ada sampai saat ini, ada tangan yang nggak kelihatan, tapi tangan itu menopang kita, mengangkat kita pelan-pelan. Ya, naik dan bukan turun. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita sampai di detik ini. Ya, kiranya Tuhan mengaruniakan kita dinamis, ya, sehingga semangat Pantekosta itu terus menyala sepanjang tahun ini, terus menyala seperti lagunya, api Pantekosta kupunya, kubiarkan menyala. Selamat hari Pentakosta pada kita semua. Amin. Kiranya kita bersatu, ya, kiranya kita
satu kesatuan, kerjasama yang baik, dan Tuhan memberkati kita. Mari saya undang pemain musik, kita nyanyikan satu lagu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya, 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 haleluya. Kau menyertai hidupku, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu, untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Bapa, sungguh ku bersyukur, Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu, untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Hujan, katakan dengan kesungguhan hati, aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari kita menyembah Tuhan. Ini waktu yang tepat. Hari Pentakosta kemarin, ini waktu yang tepat kita menyembah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bahwa semuanya karena Tuhan. Bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu.
Jika bukan karena Tuhan, kami tidak mungkin bisa ada sampai sekarang. Jika bukan karena Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Ayo mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bersungguh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini Yesus? Kami hanya manusia lemah. Kami rapuh. Kami tidak bisa apa-apa. Tapi karena Tuhan. Tapi karena Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Saya serahkan kepada Pak Sebenarnya. Tai hidupku selama ini, Bapa, kasih setia tetap berbagi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan amat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama berbakti dan kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Saudara, kembali kepada dinamik, kembali kepada penggerak yang luar biasa yang datangnya dari Roh Kudus. Percayalah kuasa itu masih ada menyertai yang menggerakkan kehidupan kita. Kalau dia ada sampai saat ini pun tetap ada. Dan saudara, ketika saudara mulai berhasil dan naik itu karena ada penggerak yang luar biasa itu. Itu sebabnya kembali terima kuasa dinamis itu, kuasa otoriti, kuasa yang memberikan kemampuan dalam kehidupan saudara untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tidak bisa berbuat apa-apa dengan cara kita sendiri. Tetapi ketika urapan itu tetap mengalir dalam kehidupan saudara,
saudara akan maju bersama-sama. Karena kuasa Allah itu ada daya tarik yang luar biasa, menggerakkan, ada jiwa-jiwa datang, menggerakkan dalam pelayanan kita, menggerakkan dalam penginjilan, sehingga pelayanan kita pelayanan yang penuh dengan kuasa. Izinkan saat ini kita nikmati kuasa Tuhan. Sebentar kita nikmati kembali dalam urapan yang baru. Percayakan hidupmu kepadanya. Ada kekuatan yang baru, ada penggerak yang dahsyat, ada dinamik yang Tuhan izinkan terjadi, yang bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Penuhi kami semuanya Tuhan. Jadikan kami mampu terus bergerak, maju dalam sebuah pelayanan Tuhan, maju dalam otoritas-Mu, maju bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu keterbatasan kami tahu ketidakmampuan kami, tapi kami percaya Roh-Mu ada di sini. Kami percaya api Roh Kudus tetap menyala di dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkaulah pembaptis Roh Kudus itu, dan Engkaulah yang menganugerahkan urapan yang baru sebagai penggerak dalam sebuah pelayanan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kesempatan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mungkin sekarang saudara rindu didoakan dan saudara membutuhkannya, silakan maju ke depan. Biarlah kami hamba Tuhan juga yang sudah senior mendoakannya, dan saudara semakin dipakai oleh Tuhan. Tetap rendahkan hati di hadapan Tuhan. Percaya bahwa pelayanan itu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan karya Tuhan terus dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya berikan kesempatan ketika saudara rindu didoakan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagi. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasanya. Rasakan kuasa
ini kami naikkan kepadamu Bapa. Kami tetap mengucap syukur karena Tuhan baik dan Tuhan sangat baik, dan sampai detik ini karena anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami untuk dapat melayani pekerjaan-Mu bukan dengan kekuatan kami semua, kekuatan dari kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa, sehingga sekalipun harus banyak menghadapi tantangan persoalan baik dalam penggembalaan masing-masing, kami percaya Roh Kudus beserta hamba-hamba-Mu, dan kami percaya Engkau akan menggerakkan selalu dalam kehidupan mereka untuk menjadi alat-Mu yang sesuai dengan kehendak isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami pula diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, terus membangkitkan spirit dalam kehidupan kami untuk dapat melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, terima kasih buat anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur, semuanya kami serahkan, seluruh hamba-hamba-Mu. Wilayah 17 ini tetap Engkau pakai dengan urapan yang luar biasa, tumbuh kembangkan pelayanannya, dan Tuhan tunjukkan sesuai dengan isi hati-Mu, sehingga jiwa-jiwa bisa berdatangan mempermuliakan nama-Mu melalui pelayanan hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada yang terkait dalam sewilayah 17 ini. Berkati semuanya, yang membangun Kau berkati, yang mereka haleluya menghadapi tantangan persoalan Tuhan beserta di dalamnya, dan Tuhan tinggal bersama dengan hamba-hamba-Mu yang mereka membutuhkan keperluan-keperluan buat anak-anaknya yang akan melanjutkan pendidikannya. Kami percaya Engkau juga buka jalan dalam kehidupan mereka sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan saat ini kami pun merasa diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu dan hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.